warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video ngobrol seru bareng aku Oni Badriah. Aku Risa Fentri Putri. Oke, sama seperti video sebelumnya, kita bakal bahas satu topik yang ada dalam botol ajaib ini. Oke. Yang buka Biar aku kamu. yang membuka dan biar kamu yang membaca. Baiklah. Susah sekali. Nah, nih Risa. Terima kasih. Apa-apa. Jadi, topiknya kali ini adalah bagaimana cara muslimah memanfaatkan media sosial dengan baik. Bagaimana cara muslimah memanfaatkan media sosial dengan baik? Iya. Siapa dulu? Aku kamu? Kamu. Oke. Menurut kamu gimana? Yang pertama, karena kita sekarang ini benar-benar 24/7 kayaknya hidup sama gadget ya. Digital, dunia maya, internet dan bla 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 bla. Sebagai muslimah ada beberapa hal yang menurutku perlu kita perhatikan dalam hidup di media sosial. Yang pertama adalah aurat kita sebagai muslimah, tentu saja aurat yang pertama, kemudian bagaimana bertutur kata dengan baik, mulai dari komenan dan lain-lain, chattingan, kemudian juga melihat sebelum membaca dengan baik, dengan teliti sebelum menyebar informasi ke siapa saja yang mau kita sebarkan gitu. Karena kenapa? Karena menurut aku tetap saja bagaimana kehidupan kita di dunia nyata juga harus kita terapkan di dunia maya gitu. Karena nggak ada bedanya. Atau sekarang kita aku ketemu sama Risa sekarang ngobrol, dan aku juga bisa ngobrol sama Risa di dunia maya juga lewat WhatsApp, lewat Instagram, aku juga bisa ngobrol gitu. Dan basic kehidupan seperti ini menurut aku harus tetap dijaga dalam menggunakan media sosial. Pertama tadi kita bahas tentang aurat kan. Kita pengen posting foto atau bikin video tetap dengan syarat harus menjaga aurat, karena bakalan lebih banyak yang lihat di media sosial nantinya daripada di dunia nyata gitu. Mungkin kalau aku pribadi kurasa seperti itu, karena aku mungkin di rumah aku cuma ketemu sama keluargaku aja, tapi ketika aku posting foto orang-orang bakal lihat, mungkin dari temen aku TK sampai aku kuliah sekarang, mereka bakal bisa lihat, dan kita nggak bisa pastikan itu perempuan semua gitu. Nah itu pasti ada laki-laki, itu makanya tetap saja harus menjaga aurat kita dalam bermedia sosial. Yang kedua, bahayanya juga menurut aku, karena konten-konten yang kita sebarkan, video-video atau foto kita itu, kita nggak tahu bakalan diambil dan dijadikan seperti apa, kita nggak tahu oleh orang lain gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal yang tidak baik bagi diri kita sendiri, harus kita duluan yang menjaga. Yang kedua tadi ada bertutur kata dengan baik, sama halnya dengan menjaga aurat. Bagaimana kita ngomong, bagaimana kita menyampaikan sesuatu, tetap harus menjaga etika-etika yang ada gitu. Jangan, mungkin karena bisa kita lihat faktanya sekarang banyak kata-kata mungkin yang kita dapatkan di media sosial dan kita praktekkan langsung tanpa berpikir oh ternyata ini baik atau tidak bagi kita gitu. Especially bagi kita yang muslim. Sebenarnya bagi manusia juga sih kayak kebaikan gitu kan. Iya. Tapi terkadang kan di agama kita nih emang benar-benar diperhatiin, bukan maksud di agama lain enggak ya, tapi kita punya peraturan dan aturan masing-masing. Benar. Dan kita nggak pernah tahu apa kata-kata kita itu akan menyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Kita nggak pernah tahu itu, makanya tetap saja kita harus berhati-hati dalam bertutur kata di media sosial. Kemudian yang ketiga tadi kita bahas apa? Yang ketiga cara menyebar informasi. Informasi. Nah ini yang paling penting banget sebagai pemuda menurut aku ya. Walaupun sekarang ibu-ibu bapak-bapak kita angkatan entah generasi keberapa itu, mereka juga banyak menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, dan beliau-beliau ini seringnya tuh nggak bisa mencari informasi dengan benar. Nah, menurut aku tugas kita sebagai pemuda, tugas kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda umumnya lah, kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah seharusnya ya. Dan ini yang perlu kita jaga, setiap informasi yang kita dapatkan, setiap informasi yang
mau kita sebarkan, diusahakan dulu untuk kita cross check lagi. Ini benar enggak, kira-kira ini sumbernya valid enggak, ini fakta apa enggak gitu. Ini kan termasuk nanti siapa tahu kita nggak cross check dulu ternyata fitnah gitu kan. Ujung-ujungnya juga kita yang kena gitu. Lagi-lagi yang bisa kita kontrol itu ada diri kita sendiri yang pertama gitu. Kalau kita ingin menjaga diri kita dengan baik, ya kita harus ikuti aturan-aturan yang udah ada gitu demi diri kita juga. Kalau menurut kamu gimana? Menurutku itu sih. Aku setuju sih, mungkin kita lebih bahas lagi ya. Tadi kan kamu udah contohin gimana cara kita menjaga aurat. Ya. Karena seperti yang kamu bilang, terkadang kita nggak bisa mastiin yang lihat itu cewek atau cowok gitu. Tapi kita harus perlu tahu juga ternyata jejak digital itu sih yang paling bahaya. Contohnya nih, kita post atau upload video kita ya udah deh kita upload video yang nggak nutup aurat ke teman-teman cewek aja, close friend gitu. Iya, karena kan sekarang banyak ya kita privat atau apa, kadang kita nggak bisa makstiin jejak digital itu nggak bakal ada gitu. Dengan teknologi yang semakin canggih sekarang, bisa aja orang-orang itu dapat video kita walaupun kita udah uploadnya secara privat gitu. Terus lagi untuk kita tahu deh betapa bahayanya menyebar informasi atau kita berkomunikasi dengan nggak sesuai aturan. Mungkin kita lihat orang yang mau komen-komen judge orang gitu kan, udah kita lihat sekarang ada pasalnya juga kan diatur dalam undang-undang di negara kita. Dan bagaimana jahatnya mulut orang-orang, kita kan nggak tahu ya siapa sih sebenarnya pemilik akun tersebut, tapi pasti kita tahu apa yang diucapkan itu kita ngerti, apalagi dengan bahasa yang tentu kita bahasa Indonesia lah. Contohnya kita orang Indonesia, kita dapat komenan dari orang-orang yang kalau kita pikir lagi isi komenannya itu benar-benar nggak manusia banget gitu. Gimana dia mudah merendahin seseorang. Terkadang komen itu nggak dipilih, mau orang tuh lagi upload video lagi sakit kah, atau orang yang mungkin ya secara fisik dia kurang gitu, kita kan nggak tahu. Walaupun secara fisik dia kurang atau cacat, tapi mungkin Allah ngasih kelebihan lain, tapi di situ dia dengan mudahnya dia judge seorang tuh dia cacat atau gimana gitu. Kita harus gimana ya, harus pikir-pikir lagi gitu. Walaupun kita nggak tahu nih pemilik akunnya itu siapa gitu, kita nggak tahu umurnya berapa, tapi di situ tuh kita bisa belajar lagi. Karena sekarang seperti yang kita tahu, semakin banyaknya komenan-komenan yang negatif bukan buat orang tuh semakin jerah nih, tapi mereka juga akhirnya ada perlawanan. Jadi bukannya mengatasi, tapi malah semakin parah gitu. Ya, iya. Dan itu jangan kita kira nggak apa-apa deh kita di media sosial nggak ketemu, kita bisa aja judge orang, hina orang, fitnah orang, enggak. Karena kehidupan media sosial atau secara langsung itu juga kehidupan kita. Bedanya sekarang kita lebih sering bersosialisasi di media sosial. Iya, karena emang di zamannya sekarang kita emang di era digital gitu. Kadang kita nganggapnya kita nggak apa-apa bebas untuk ngomen ini itu di media sosial, karena kita ngerasa bukan di kehidupan kita, salah banget. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Ya mungkin itu ya komenan. Terus tadi sekarang kita lihat informasi. Kamu tahu sekarang AI semakin canggih. Kadang kita susah nih bedain ini manusia atau enggak. Kita aja sering ya kita kira ini videonya asli atau enggak gitu. Dan kita sekarang tuh lebih ekstra lagi gitu. Gimana ya, gini, secanggih-canggih, sepintar-pintarnya teknologi sekarang, kita harus ngimbangin diri untuk lebih pintar untuk mengendalikan tadi. Karena yang harusnya mengendalikan teknologi atau gadget itu kita kan, tapi sekarang rasanya kita yang dikendaliin. Itu sih tantangan yang luar biasa ya. Dimana kita masih pada diri kita gitu, kita yang memegang kendali di teknologi atau di handphone kita, atau dia yang memegang kita gitu. Karena kita enggak kok, secara aku kok yang megang kendali, enggak, kita cuma megang HP-nya doang gitu, tapi HP megang kita. Itu enggak gitu enggak sih? Iya. Mungkin yang disampaikan ini ya generasi, maksudnya kayak katanya mungkin ya ibu-ibu bapak-bapak kita itu milenial atau udah di atas milenial juga ya. Mereka yang orang-orang tua kita
memanfaatkan. Berarti kadang memang sebagian mereka juga lebih bijak dong menggunakan teknologi daripada kita. Tapi dengan kita yang emang hidup udah dengan teknologi, dengan perubahan tersebut, kita tentunya lebih tahu dong menyikapi tentang media sosial lebih bijak lagi gitu loh. Karena generasi muda atau generasi bangsa ya kita, jadi kita merupakan generasi emas ya bagi bangsa kita. Jadi kita, apalagi teknologi sekarang serba canggih dan itu bergantung ke media sosial atau online, dan kita harus bijak di sana. Karena di saat generasi muda itu udah lemah karena teknologinya, ya otomatis bangsa kita juga seperti itu gitu. Luar biasa. Lagi juga aku yang tadi kamu bahas kan, kita mungkin nggak tahu kehidupan asli orang-orang yang kita judge itu seperti apa gitu. Karena segimana yang kita tahu sekarang itu lagi ini kan booming-boomingnya self love, segala macam itu. Yang luka itu nggak sekedar yang terlihat aja gitu. Ini karena komenan kita mereka luka secara mental juga. Kita nggak pernah tahu kan. Terus juga menurut aku yang perlu ditambahkan adalah kita harus lebih lagi saling mengingatkan di sosial media ini. Kayak kita kan tadi udah bahas bahayanya gimana, terus juga ya saling ingetin gitu. Tapi juga banyak kok kulihat komentar-komentar yang positif ya di sosial media, kayak misal nih aku ngelakuin kesalahan kayaknya, tapi ada yang negur gitu, kayaknya kamu nggak kayak kurang baik deh kalau misalnya hal seperti ini kamu posting gitu, kayaknya kurang baik deh ketika pesan-pesan ini kamu share gitu. Jadi kayak tetap aja gimana cara kita saling ngingetin teman kita di dunia nyata gitu juga kita di sosial media. Makanya menurut aku ketika kita mampu melakukan hal poin-poin tadi itu, kita juga akan merasa lebih ada ketenangan di diri kita. Karena sama, misalnya aku ngomong kamu kasar di dunia nyata gitu, kamu kesinggung, aku pun kepikiran gitu, kayaknya aku udah kasar banget ya tadi. Dan itu juga berlaku di dunia maya gitu, bahkan sekarang lebih banyak lagi orang-orang yang mentalnya tuh kena karena mereka ya lebih ya karena mereka disakiti di sosial media gitu. Nah itu tadi gimana cara kita controlling diri kita sendiri, ya kita cuma kita yang bisa kontrol apa yang mau kita pilih, apa yang mau kita ambil, dan apa yang mau kita buang gitu. Dan mungkin kayak bagi teman-teman yang juga ada pengalaman pribadi di dunia maya maupun dunia nyata, akan lebih bermanfaat lagi jika hal seperti itu kita share di media sosial gitu. Kayak gitu sih, bikin konten atau video yang bermanfaat. Itu sih aku. Iya, dan kalau setelah kamu bahas tadi, mungkin ya ini mohon maaf banget ya aku nyampe ini. Kadang menurut pendapat aku, kita coba kita pikir-pikir lagi, merasa lucu. Contohnya nih, aku fans ke salah satu seseorang. Ternyata ada orang yang nggak suka dengan yang orang yang aku fans ini gitu. Dan aku bisa aja berantem dengan orang yang gak aku kenal gara-gara orang yang aku fans tadi gitu. Coba deh kita pikir, itu bukannya hal lucu gitu. Contohnya nih, aku berantem sama kamu cuman gara-gara aku fans kita beda dan kamu mungkin gak suka ya sama fans aku gitu. Terus aku bisa berantem sama kamu, bukannya kita bilang kita mungkin bisa kenal sama idola kita di dunia maya gitu, tapi kita kan nggak kenal secara langsung. Terus dan kita juga nggak kenal sama orang yang kita berantem di kolom komentar gitu loh. Kita bisa berantem sama mereka kayak, sedangkan idola kita yang kita fans itu nggak tahu gitu kalau kita udah berantem gara-gara itu. Kita udah otomatis ya, kita berantem sama orang tuh walaupun kita nggak ketemu, mood kita udah jelek hari itu. Tenaga kita habis, secara emosional kita terganggu dong. Itu sebenarnya sangat merugiin bagi diri kita gitu. Mungkin karena nggak banyak, contohnya nih orang nggak suka dengan idola dia, tapi ya udahlah, orang nggak suka dengan idola aku, mungkin mereka punya tipikal masing-masing gitu, atau mungkin memang hujatan orang tuh ke idola dia tuh emang udah parah ya. Tapi menurut aku itu agak perlu lagi kita respon dengan yang sama, karena kita tahu kalau kita respon dengan sama itu nggak bakal ada ujungnya, maka bakal berlarut gitu. Mungkin itu deh sedikit. Jadi intinya tuh kehati-hatian kita dalam melakukan sesuatu tetap aja sama, mau di dunia maya atau di dunia nyata.
benar-benar. Segitu dulu sih, semoga bermanfaat semuanya. See you.